Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat dalam pembelajaran kita untuk minggu ini. Oke anak-anak ibu, pembelajaran kita untuk minggu kali ini adalah keseimbangan kimia part 2. Nah, di mana di bagian pertama kita sudah membahas apa sih itu keseimbangan kimia. Nah, minggu kali ini kita akan membahas keseimbangan kimia. Nah, pada jenis-jenis reaksi keseimbangan di sini, kita akan membahas apa itu keseimbangan homogen dan apa itu keseimbangan heterogen. Nah, keseimbangan homogen di sini, anak-anak ibu bisa melihat bahwasanya zat-zat yang terlibat dalam reaksi akan memiliki fase yang sama. Nah, fase itu apa? Nah, fase itu adalah wujud dari zat. Ada gas atau lambangnya G, ada liquid L, ada solid S, dan ada aqua atau AQ. Nah, pada contoh di layar ini kita dapat melihat bahwasanya 2Hi dalam bentuk gas ada reaksi seimbang menghasilkan H2 dalam bentuk gas dan I2 dalam bentuk gas. Nah, fase yang terlibat pada reaktan dan produk di sini dapat kita lihat bahwasanya kesemuanya dalam berfase gas. Sementara untuk keseimbangan heterogen, di sini zat-zat yang terlibat adalah memiliki fase yang berbeda. Anak-anak ibu bisa lihat di sini bahwasanya La2C2O4 3 kali memiliki fase yang berwujud solid atau padat. CO dan CO2 memiliki wujud atau fase gas. Jadi, terdapat perbedaan fase pada reaktan dan produk. Nah, bagaimana sih cara menghitung Kc pada keseimbangan tersebut? Nah, anak-anak ibu, kita bisa lihat di sini bahwasanya tetapan keseimbangan itu dilambangkan dengan K. Nah, apa itu tetapan keseimbangan? Yaitu hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi pada keadaan seimbang. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, rumusannya dapat kita lihat di sini bahwasanya kita lihat AA ditambah BB reaksi seimbang menghasilkan CC ditambah DD. Nah, A di situ adalah koefisien, B kecilnya juga koefisien, begitu juga dengan C dan D yang kecil menyatakan koefisien. Maka rumusannya di sini kita lambangkan dengan Kc. Konsentrasi C berpangkat C dikali konsentrasi D berpangkat D per konsentrasi A berpangkat A dikali konsentrasi B berpangkat B. Nah, kurung kurawa di sini menyatakan bahwasanya dia harus dalam bentuk molaritas. Apa itu molaritas? Yaitu mol per volume dalam liter. Nah, untuk contohnya di situ anak-anak ibu bisa lihat bahwasanya itu adalah keseimbangan homogen karena H2 tambah I2 menghasilkan 2Hi semua dalam fase gas. Maka untuk K-nya konsentrasi Hi kuadrat. Nah, kuadratnya dari mana? Dari koefisien atau angka yang di depan Hi. Oke, per konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Nah, cara menghitung Kc dalam satu reaksi keseimbangan, tadi kita bisa melihat contoh yang pertama, ini kita lihat contoh yang kedua di sini. Kita ambil N2 dalam keadaan gas, H2 dalam keadaan gas, dan NH3 dalam keadaan gas. Nah, maka di sini didapatlah Kc-nya sama dengan NH3 pangkat 2 per N2 dikali H2 pangkat 3. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwasanya di sini perbandingan konsentrasi produk dengan konsentrasi reaksi yang masing-masingnya itu dipangkatkan dengan koefisien sehingga menghasilkan nilai yang tetap. Nah, bagaimana nilai Kc pada keseimbangan heterogen? Nah, pada keseimbangan heterogen di sini dikatakan bahwasanya konsentrasi zat padat dan zat cair murni tidak akan mengalami perubahan selama reaksi berlangsung. Sehingga zat padat atau S dan zat cair atau L tidak dilibatkan dalam persamaan reaksi atau tidak dilibatkan dalam perhitungan Kc, melainkan hanya melibatkan zat yang berfase gas dan aqua.
bisa kita lihat di sini contoh dari reaksi kesetimbangan heterogen. Untuk yang A, kita lihat di situ ada La2C2O4 3 kali, itu fasenya solid, dan CO dan CO2 sama-sama gas, CO dan CO2 sama-sama gas, kita lihat di situ. Maka Kc yang perlu kita tulis itu adalah zat yang berfase gas saja. Berarti CO dan CO2. Oke. Karena CO koefisiennya 3, maka berpangkat 3, dan CO2 koefisiennya 3, maka juga berpangkat 3. Begitu juga dengan contoh yang di B. Yang di B di situ kita lihat bahwasanya SO2 saja yang berfase gas. Maka Kc-nya 1 per konsentrasi SO2. Jadi kita tidak bisa membuat situ Kc sama dengan konsentrasi SO2 karena rumusannya di situ adalah produk bereaktan. Maka dianggap 1 per SO2. Nah, untuk yang C, di sini H2O liquid menjadi H2O gas. Nah, yang berperan di sini adalah H2O dalam bentuk gas sehingga Kc-nya sama dengan konsentrasi H2O. Nah, bisa juga anak-anak ibu buat konsentrasi H2O per 1. Nah, kita lihat contoh soal di sini bahwasanya dikatakan 0,0045 mol di nitrogen tetraoksida dan 0,03 mol nitrogen dioksida. Kita mau mencari rumus tetapan kesetimbangan atau Kc-nya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama anak-anak ibu buat dulu persamaan reaksinya. Dari zat apa menjadi apa? Nah, di sini berarti dari zat dinitrogen tetraoksida di berarti 2 N2, tetra berarti 4 O4. Sehingga reaksi setimbang menghasilkan nitrogen dioksida yaitu NO2. Nah, setelah itu samakan reaksi kiri dan kanan. Nah, dapatlah koefisien NO2 itu 2. Berikutnya, bagaimana cara menuliskan Kc-nya? Nah, untuk menuliskan Kc-nya, kita lihat di sini bahwasanya konsentrasi NO2 pangkat 2 per konsentrasi N2O4. Nah, berapa konsentrasi NO2-nya? Nah, di dalam soal dikatakan bahwasanya 0,03. Maka kita pangkatkan di 0,03 pangkatkan 2 per 0,0045 sehingga dapatlah hasilnya sama dengan 0,2 mol per liter atau 0,2 molaritas. Kalau tadi kita membahas Kc, sekarang kita akan membahas Kp. Apa sih itu Kp? Nah, Kp di sini tetapan kesetimbangan gas juga, tetapi di sini P-nya itu menyatakan tekanan parsial. Nah, maka pada reaksi kesetimbangan, zat yang berfase gas, jumlah zat-zat dalam campuran reaksi dapat diukur dengan tekanan parsial. Tekanan kesetimbangan dengan data tekanan parsial diberi notasi Kp, di mana P tersebut adalah pressure, yang artinya adalah tekanan. Nah, kita lihat di sini rumusannya. Nah, Ma dalam kondisi gas bereaksi dengan Nb dalam berfase gas, reaksi setimbang menghasilkan Pc dalam keadaan gas dan Kd dalam keadaan gas. MnPq merupakan koefisien daripada zat A, B, C, dan D. Maka rumusannya mirip dengan si Kc tadi. Nah, di sini Kp sama dengan konsentrasi Pc pangkat P. Nah, Pc di situ apa? Pc di situ adalah tekanan pada C berpangkat P, yaitu koefisien daripada si C. Nah, per di sini tetap per reaktan. PA pangkat M. Nah, di situ tekanan pada A berpangkat M. Nah, dijelaskan di sini PA, PB, PC, dan PD merupakan tekanan parsial pada A, zat B, zat C, dan zat D. Nah, untuk tetapan keseimbangan gas, untuk
keseimbangan heterogen, maka kita lihat di sini perhitungan Kp-nya hanya didasarkan pada zat yang berfase gas. Sedangkan zat yang berfase padat dan cair tidak mempengaruhi tekanan. Nah, kita lihat contoh yang A. Contoh yang A di situ H2O liquid reaksi seimbang menjadi H2 gas dan O2 gas. Maka yang berperan di sini atau yang berpengaruh di sini adalah H2 dan O2, dia berfase gas. Maka Kp-nya tekanan pada H2 atau konsentrasi P pada H2 pangkat 2 dikali P pada O2 atau tekanan pada O2. Nah, untuk yang contoh yang B di situ CaO3 dikatakan dia di situ solid, CaO juga solid, berarti tidak berpengaruh. Sedangkan CO2 gas, maka Kp-nya di sini adalah P pada CO2. Demikianlah anak-anak ibu pembelajaran kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam pembelajaran dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.